Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Memang DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara melalui Musda HNSI kemarin bahwa kami pengurus yang terpilih diamanatkan oleh Musda, salah satu adalah melakukan diskusi-diskusi terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu tentang kondisi kehidupan nelayan kita. Jadi memang kita sudah mencanangkan untuk melakukan diskusi-diskusi. Ya syukur-syukur terkait dengan seiring dengan programnya Dinas Perikanan, dan kami tidak saja terhadap Dinas Perikanan. Ada 6 dinas lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kami ajak untuk masuk lebih dalam lagi ke nelayan kita. Yang pertama itu Dinas Perdagangan. Bahwa kita tahu Sumatera Utara ini seperti disampaikan tadi oleh Bu Sregar, punya potensi perikanan dan laut yang luar biasa, lebih luas dari daratnya. Tapi kalau kita lihat di Plaza, kerupuk ikan, kerupuk udang itu buatan Palembang, Padang, atau Bengkulu. Mana yang Sumatera Utara? Ya coba kita lihat saja. Ya. Jadi siapa yang disalahkan ini? Ya saya sudah minta kemarin sama Dinas Perdagangan, bina itu UMKM itu. Kerupuk Palembang Pak dijual di lampu merah Pak? Ya artinya, artinya dia plak. Jadi mana lah kita lihat. Ya kita malu nggak? Ya Dinas Perdagangan ini punya punya base secara teknis adalah mengurus perdagangan yang ada. Nah kita yang punya sumber daya kelautan yang luar biasa, tapi dan UMKM yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian arus bawah, ya ini harus dikuatkan. Nah Dinas Perdagangan harus masuk ke dalamnya supaya lebih kuat. Kemudian Dinas Pariwisata, bahwa nelayan ini atau laut ini tidak terlepas dari pariwisata. Nah ini bisa koneksi dengan para nelayan kita, karena jujur saja kita bilang kita belum punya angkutan atau transportasi yang jelas ke Pulau Berhala, ke Pulau Sarahnama, kita nggak punya. Bagaimana meningkatkan wisata di pulau-pulau itu? Angkutan tak ada ya? Angkutan tak ada. Transportasinya pun tak ada. Ya kan? Nah makanya kita ingin diskusi-diskusi itu tadi. Nah, kita terus mengadakan komunikasi. Ya, mudah-mudahan lewat pertemuan kita dengan Orbit ini agak lebih corong kami ini agak lebih tajam masuknya gitu. Nah yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat. Saya Ketua HNSI Kota Medan 2012 buat kegiatan mengangkat sampah di sepanjang 7 km selama 2 jam oleh sekitar 150 peserta. Bisa kita naikkan sampah dari pantai itu sekitar 25 ton. Ya, kebetulan Pak Wali Kota waktu itu Pak Rahutman masih ikut menimbang ini. Kita perlombakan. Sampai. Ya. Kemudian 2013 kita buat lagi. Naik 26 ton. Bukan kurang. Aduh, saya jadi agak kurang semangat jadinya. Ya kan? Nah, ketika kami ditunjuk kemarin menjadi DPD HNSI Sumatera Utara bersama Pak Kapolda Pak Agus waktu itu, kita buat acara lagi di Belawan. Masih tetap 26 ton yang kita naikkan. Sampah itu. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ya. Kita punya perda, punya ini aturan kita sudah cukup kuat. Regulasi sudah banyak. Nah, jadi jangan salahkan nanti banjir dan sebagainya. Padahal kita tidak mau ini. Nah, lingkungan ini harus dikaji lagi. Ya. Hasil laut yang ada sekarang ditangkap nelayan ini apakah tetap stabil atau berkurang atau malah berlimpah? Kita belum lihat ini. Saya dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada melihat kajian-kajian terkait dengan ini. Belum. Jadi membuat peraturan tanpa kajian ini saya masih agak kurang sependapat.
Ya, tapi ya mungkin waktu ini kan perlu gitu ya. Nah, kita tetap mendorong supaya ada kajiannya. Sampah masyarakat dan sampah limbah industri ini merupakan persoalan yang sangat-sangat mengganggu kami. Nah, sehingga perlu itu dia. Artinya Dinas Lingkungan Hidup, tadi pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup. Nah, kemudian Kominfo, kami perlu komunikasi. Jadi supaya Orbit juga ini, kalau keluarga nelayan kita meninggal, Pak, itu jarang bisa diketemui oleh nelayan. Karena pakai apa ngasih tahunya tahu? Kita sudah bermohon, makanya kita ingin bertemu lagi dengan Kominfo supaya di pulau-pulau itu dipasang tower. Untuk komunikasi ya. Supaya kita bisa komunikasi dengan Nelayan-nelayan ya. Terus nelayan tradisional ya. Ya. Jadi kemudian radio-radio komunikasi yang ada di sini. Ya. Ini perlu ditata dengan baik. Kenapa nelayan kita di luar negeri itu teknologinya cukup inilah gitu. Kita tidak usah tidak terlalu muluk, tapi janganlah ancur-ancuran kali gitu loh. Nah, bukan kita minta dibelikan, tapi sarannya dia. Ya, jadi supaya ini dia. Itu yang keempat. Kemudian dinas sosial ya. Kok ini oke, dinas sosial kenapa? Karena kita butuh sosial kemasyarakatan ini membina atau merangkul keluarga-keluarga nelayan ini. Jangan ketika orang tuanya pergi ke laut, anak-anak ini tanpa pengawasan. Akhirnya kita tahu sendiri anak nelayan itu akhirnya bagaimana. Ini perlu penanganan gitu loh secara sosial. Kemudian yang terakhir BPBD, penanggulangan bencana. Ya, jadi saya agak iri, Pak, dengan masyarakat di luar nelayan. Contoh kemarin jatuhnya pesawat, saya membaca itu ada 16 kapal perang, ada 9 kapal patroli, helikopter dan sebagainya. Kalau kita hitung biayanya itu luar biasa. Kalau nelayan kami mati mau berapa itu nggak ada yang open nih. Gimana perlakuan kita sebagai anak bangsa ini? Apakah nelayan ini nggak masyarakat republik ini? Hah? Kalau yang lain jatuh macamnya sudah geger betul. Bukan kita menganggap mereka nggak penting, bukan. Ya, ini. Pelayanan tadi lah ya. Ya, tapi makanya kita ingin sama BPBD berkomunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Ataukah posko ada di pulau-pulau tertentu yang dekat dengan jaringan kondisi kegiatan nelayan, sehingga ketika ada masalah ada paling tidak bantuan awal gitu. Nah, mungkin itu Pak B.